Sosok ini familiar bagi Xiao Yan, itu adalah Chu Jiangye, yang memegang tombak panjang. Dia juga orang kepercayaan bintang hancur, yang diculik oleh monster itu. Setelah memeriksa gulungan giok yang ditinggalkan oleh Xiao Yan, sosok Chu Jiangye tiba-tiba bergetar, berubah menjadi pelangi panjang dan menuju ke kehampaan. Setelah memasuki kehampaan, Chu Jiangye memancarkan aura iblis yang halus. Temukan dia untukku. Temukan dia apapun caranya. Di antara bintang-bintang di sekitarnya, iblis yang tak terhitung jumlahnya tampaknya merasakan ini dan tidak berani menunda. Mereka segera berangkat ke rumah lelang dewa dan iblis kehampaan. Setelah Chu Jiangye pergi, ruang angkasa bergetar hebat, menyebabkan banyak sosok di rumah lelang ketakutan. Mengenakan mahkota emas dan jubah brokat, dia memancarkan aura tertinggi. Di belakangnya, niat pedang terasa dingin. Dia mengangkat tangannya dan meraih gulungan giok yang ditinggalkan oleh Xiao Yan. Setelah menyapunya dengan kekuatan jiwanya, dia menghancurkannya menjadi bubuk. Peoni yin yang diperoleh dari Qi pasti telah dimurnikan oleh orang ini. Jika dia bisa menangkapnya, maka lebih banyak sosok dapat dimurnikan. Ia bergumam, jubahnya yang elegan tiba-tiba berayun, dan sebuah pedang raksasa muncul di bawahnya. Dengan bantuan pedang itu, ia langsung lenyap menjadi ketiadaan. Kecepatannya mencengangkan, langsung menembus kehampaan. Di kompas surgawi, Xiao Yan, yang duduk bersila, segera merasakan beberapa aura menguncinya. Perasaan tertekan yang baru saja menghilang menyelimutinya lagi. Mereka datang lagi. Setidaknya ada 2 dewa abadi tingkat 5 atau bahkan lebih kuat yang mengejar kita. Xiao Yan bergumam, ini bukan membunuh ayam, tetapi perasaan tertekan ini berarti para pendatang baru itu sebenarnya tidak ingin membunuhku. Mereka mungkin datang untuk bunga peoni yin yang zi, atau mereka ingin menangkapku hidup-hidup. Tentu saja, aku tidak takut. Tingkat 5. Tetapi mereka yang dapat memberikan rasa tertekan yang begitu kuat kepada Xiao Yan mungkin bukan hanya tingkat 5, tetapi pasti ada yang lebih kuat di antara mereka. Misalnya, meskipun Miao Liankong dari alam suci Buddha ilahi telah menyembunyikan auranya, Xiao Yan masih dapat merasakan fluktuasi yang tidak biasa dalam auranya di antara para pengejar. Dia pasti ada di antara mereka, saudara Xiao Yan, jangan khawatir. Aku akan mendorong makna tersembunyi hingga batasnya, itu dapat menyembunyikan aura kita semaksimal mungkin. Hanya seorang ahli dengan kekuatan jiwa alam tanpa harapan yang mampu mendeteksinya. Setelah mengatakan itu, Dewa Bangau segera membentuk segel tangan. Makna tersembunyi melayang di depannya, berputar liar, melepaskan kekuatan penyembunyian yang lebih dahsyat, dan terus-menerus mengubah arah, tidak langsung menuju alam suci Buddha ilahi. Ini untuk memastikan mereka tidak tertangkap oleh musuh sebelum memasuki alam suci Buddha ilahi, Xiao Yan, dengan jiwa eteriknya, dapat bergerak dengan kecepatan seperti hantu yang hampir tak terlihat. Di kehampaan yang dilalui Xiao Yan, aura yang tak terhitung jumlahnya menyapu, metode penyembunyian mereka sangat kuat, berhasil menyembunyikan kehadiran mereka dengan sangat baik. Kecepatan Miao Liankong juga cukup besar. Dia juga memiliki kemampuan untuk melintasi kehampaan, tetapi karena aura Xiao Yan terputus-putus dan jejaknya sulit dilacak, hal itu membuang banyak waktunya. Selain mereka, ras ilahi lainnya mengikuti, mencari sesuatu di kehampaan, termasuk King Teng dari Sekte Inti Emas 9 Revolusi. Namun, mereka tidak mencarinya, melainkan menggunakan lubang cacing untuk mencapai kompas surgawi alam suci Buddha ilahi dengan kecepatan tinggi. Bahkan dengan kecepatan penuh, mereka kadang-kadang ditemukan oleh iblis dan ras ilahi lainnya. Awalnya, Xiao Yan tidak menyadarinya. Namun, kemudian, ketika mereka bertemu Xiao Yan lagi, mereka merasuki mereka semua, mengubah mereka menjadi mata-mata Xiao Yan di kehampaan. Xiao Yan hampir yakin bahwa beberapa sosok gelap itu adalah hasil metode Miao Liankong, dan sosok-sosok ini termasuk di antaranya. Sebuah sosok melintas di depan mata Xiao Yan, pupil matanya langsung menyempit. Dia melihatnya melalui utusan sekte bayangan yang dirasuki. Wajah yang familiar, Chu Jiangye. Di sensi, jika bukan karena monster yang muncul di saat-saat terakhir, dia bisa saja memusnahkannya sepenuhnya.
Xiao Yan melihat lebih dekat dan melihat bahwa Chu Jiangye masih memegang tombak panjang. Itu adalah senjata klan roh primordial. Setelah monster itu merebut Suixing kesayangannya, tombak itu sekarang berada di tangan Chu Jiangye. Xiao Yan mengerutkan kening, bahkan mempertimbangkan untuk meninggalkan klon roh primordialnya untuk mengambilnya. Tepat saat itu, Chu Jiangye tiba-tiba menyerang, menangkap utusan sekte bayangan yang dirasuki. Menarik, kau berani datang ke wilayahku. Kau tidak bisa lolos dari genggamanku. Chu Jiangye meraih batu suci sekte bayangan dan tertawa aneh, ekspresinya semakin ganas. Mata Xiao Yan menggelap, dan dia segera meledakkan utusan suci sekte bayangan. Boom! Ledakan itu melepaskan gelombang kejut yang mengerikan, tetapi bagi Chu Jiangye, itu tentu saja tidak menimbulkan bahaya. Dia tidak terluka, hanya urat-urat di dahinya yang menonjol, dan dia mulai mengejar dengan kecepatan penuh. Namun, saat dia bergerak, aura pedang menyapu ke arahnya, langsung mengejutkannya. Pupil mata Chu Jiangye menyempit, dia tahu bahwa jika dia berani bergerak, pedang ini kemungkinan akan merenggut nyawanya. Sebuah suara dingin dan tajam tiba-tiba terdengar, membuat jiwanya gemetar. Dewa Agung ini, kau salah orang. Apa yang kau ajarkan? Chu Jiangye, yang tidak lagi sombong seperti sebelumnya, kini tampak seperti anak ayam yang dicekik lehernya. Serahkan nyawamu, katanya, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tatapannya tertuju pada Dewa Agung. Aku tidak melakukan apapun, mengapa kau membunuhku? Chu Jiangye berpura-pura memasang ekspresi yang sangat polos. Kemudian dia maju lagi, ujung pedangnya hanya selebar jari dari Chu Jiangye. Bicara, aku akan bicara, teriak sosok itu. Dewa Agung, kau pasti juga mencari orang itu, tetapi aku datang terlambat. Memang, tidak ada petunjuk lain, kata Chu Jiangye tanpa daya. Dengan itu, pedang panjang itu menusuk dengan ganas. Sebelum Chu Jiangye bisa melawan, pedang itu menembus tubuhnya. Tetapi Chu Jiangye tidak langsung terbunuh, dan darah pun tidak berceceran. Pedang panjang itu sepertinya telah menyatu dengan tubuhnya. Mulai sekarang, kau adalah budak pedang dewa ini, Chu Jiangye menyatakan, tanpa memberi perlawanan. Dia hanya bisa mengikuti. Siapapun yang berani melawan sedikit pun akan langsung tubuhnya tercabik-cabik. Sosok yang diperkuat oleh pedang raksasa, membawa Chu Jiangye, sekali lagi membelah kehampaan dan menghilang. Dengan terus melintasi ruang hampa, perasaan tertekan akhirnya berkurang cukup banyak, meskipun tidak sepenuhnya. Namun, pada saat ini, fluktuasi muncul dari alam itu. Xiao Yan membalikkan tangannya, dan buku itu tampak memancarkan cahaya biru seperti hantu. Untuk mengadakan konferensi kekacauan saat ini, Dewa Bangau juga mengeluarkan bukunya, dan kemudian pikirannya bergejolak. Seekor binatang petir berdiri di hadapan Dewa Bangau, memancarkan fluktuasi yang cukup besar. Tidak perlu khawatir, dia akan memanggilku secara paksa untuk semua bahaya, kata Dewa Bangau. Sebenarnya, Xiao Yan tidak terlalu khawatir. Lagi pula, dia juga memiliki klon dan roh purba yang berdiri di sampingnya. Semua yang terjadi. Tolong rahasiakan ini untuk sementara waktu, Immortal Kren. Xiao Yan menyatukan kedua tangannya sebagai tanda hormat. Dia bukan dari Ye Beijing, jadi tidak perlu mengatakan apapun. Immortal Kren tidak akan pernah berbicara sembarangan, jadi kakak Xiao Yan bisa tenang. Immortal Kren mengangguk.